Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat yang ditulis Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Menariknya, meskipun kitab ini ditulis beratus-ratus tahun yang lalu, namun masih sangat relevan di kehidupan zaman sekarang, terutama bagi para thalabul ilmi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana ilmu dan amal itu saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala ayyuhal waladu law kana al-ilmu mujarradu kafiyan laka wala tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'ullah ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin du'an bila fa'idatin. Wahai anakku, seandainya ilmu semata kafian laka cukup bagimu, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan kamu tidak membutuhkan amal selainnya, lakana nida'ullahu ta'ala, niscaya seruan Allah subhanahu wa ta'ala berupa hal min sa'ilin, adakah orang-orang yang meminta, hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang meminta ampun, hal min ta'ibin, adakah orang-orang yang bertaubat, do'an bila fa'idatin, maka semua itu sia-sia. Waruya anna jama'atan minas sahabati, dan diriwayatkan ada sekelompok dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana mereka itu menyebut Abdullah bin Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah itu bersabda, ni'mar rajulu huwa, sebaik-baiknya laki-laki adalah dia, yaitu Abdullah bin Umar, laukana yusalli bil laili, apabila ia melaksanakan salat malam. Faqala alaihi salatu wassalamu lirrajulin min ashabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada salah satu dari para sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tuksirun nauma billaili, janganlah engkau memperbanyak tidur malam. Fa inna kasratan naumi billaili, karena memperbanyak tidur di malam hari, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, menjadikan seseorang itu fakir di hari kiamat. Lalu pernyataan tersebut dikuatkan dengan firman Allah berupa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak wa bil ashari hum yastaghfiruna wal mustaghfirina bil ashar. Qala alaihi salatu wasallam, kemudian itu Rasulullah bersabda lagi, salasu aswatin yuhibbullahu ta'ala, ada 3 suara yang mana Allah itu sangat mencintainya. Yang pertama yaitu sautun diki, suara ayam jantan. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu wasautul mustaghfirina bil ashar, yaitu suara-suara orang yang meminta ampun ketika waktu sahur. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala alaih, kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan angin, tuhibbu bil ashari, yang mana angin tersebut berhembus ketika waktu sahur, tahmilul adzkar wal istighfar, lalu angin tersebut membawa zikir-zikir dan istighfar-istighfar yang makhluk Allah lakukan, ilal malakil jabbar, kepada malaikat Jabbar. Waqala aidan, dan Sufyan Ats-Tsauri itu berkata lagi, idza kana awwalul laili yunadil munadin, bercerita bahwasanya pada malam hari malaikat itu, selama malam hari itu malaikat menyeru kepada para makhluk Allah, min tahtil arsy, dari bawah arsy, ala liyuqimal abiduna, bangunlah wahai ahli-ahli ibadah, fayakumuna wa yusalluna, lalu para ahli ibadah itu bangun dan melaksanakan sholat. Tsumma yunadi munadin fi syatril laili ala liyakumil qanituna, kemudian pada pertengahan malam malaikat pun menyeru kembali, bangunlah wahai orang-orang yang taat, fayakumuna wa yusalluna ila sahara, kemudian para ahli taat itu bangun dan mengerjakan sholat sampai waktu sahur. Fa'idha kana sahara yunadil munadin, kemudian di waktu sahur pun malaikat menyeru kepada para makhluk Allah, ala liyakumil mustaghfirina, bangunlah wahai orang-orang yang ahli beristighfar, fayakumuna wa yastaghfiruna, kemudian para ahli istighfar itu bangun dan meminta ampun kepada Allah. Fa'idha tala'al fajru nadal munada, kemudian yang terakhir pada saat terbitnya fajar,
Malaikat pun menyeru kepada para hamba Allah, ala liyakumul ghafiluna, bangunlah wahai orang-orang yang lalai. Fayaqumuna min furushihim kal mauta, maka mereka itu bangun dari tempat tidur mereka seperti orang yang mati. Nusyira min kuburihim, yang mana mereka itu dibangunkan seperti orang yang dibangunkan dari kubur. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ruya fi wasaya Luqmanul Hakim libanihi annahu qala, diriwayatkan pada sebuah wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku aqyasa minka, jangan sampai ayam jantan itu lebih cerdas darimu. Yunadi bil ashari, yang mana ayam jantan itu berkokok di waktu sahur. Wa anta naimun, sedangkan dirimu justru masih tertidur. Walaqad ahsana man qala syi'ran, lalu Imam Ghazali mengutip sebuah syair yang mana sangat menarik sekali di sini, yang berbunyi, laqad hadafat fi junhi laili hamamatun, sungguh telah bersuara di tengah malam seekor burung merpati, ala fananin wahnan wa inni la aminun, yang mana burung merpati itu di atas ranting di saat aku sedang tidur. Kadabtu wa baitillahi law kuntu asyiqan, dan demi Baitullah aku telah berdusta jika aku mencintai Allah. Jika aku benar-benar mencintainya, lama sabaqasni bil buka ilhamaimu, tentu burung-burung merpati tidak akan mendahului kita dalam menangis. Yang terakhir, wa az'umu anni haimun du sababatin li rabbi, kuduga diriku rindu yang mencucurkan air mata pada Tuhanku. Fala abki wa tabkil bahaimu, aku tidaklah menangis, tetapi binatang-binatang justru menangis. Dari pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin berkualitas pula ibadahnya. Karena Imam Ghazali menegaskan bahwasanya kemanfaatan ilmu seseorang bisa dinilai dari seberapa dekat ia dengan Tuhannya. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan bagi kita dan menambah kita lebih bermuhasabah diri kepada Allah, dan mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh sibuk untuk memperbanyak ilmu namun kita ternyata lalai dalam mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.